Pertamanya Bapak Wijel selaku Ketua Tim Penguji, Ibu Merina selaku Sekretaris, begitu juga Saudara Agustinus Budi Sumantogan selaku Perukia. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walaupun dalam PPKM, langsung kata semoga dalam keadaan sehat kita semua sehat. Ya. Karena sudah jam, sebelum saya mulai, saya bertanya terlebih dulu kepada Saudara Gang, apakah Saudara siap disidangkan hari ini? Siap, baik. Ibu-ibu atau Bapak penguji yang saya hormati, karena Saudara Sumanto Gang sudah siap, berarti sidang hari ini kita bisa mulai ya. Perlu diketahui bahwa sidang ini akan berlangsung 1,5 jam, ya. 15 menit diantaranya ada presentasi, terus nanti sisanya nanti ada sesi pertanyaan ya. Gunakan waktu itu 1,5 jam itu semaksimal mungkin ya, kan ya. Perlu juga Anda ketahui dalam penilaian ini mungkin Anda dikatakan lulus atau tidak nanti tergantung Anda sebentar. Ya, kalau Anda bisa mempertahankan hasil karya Anda, berarti Anda bisa melampaui ini. Kalau tidak, tergantung sebentar ya. Penilaian dari tim penguji ada 3 seksi. Pertama, penilaian secara umum penulisan Anda, apakah tulisan Anda ini plagiat atau tidak, apakah sesuai dengan formatnya atau isinya, bagaimana itu penilaiannya, bobotnya 1. Kedua, nanti ada penilaian secara presentasi, itu bobotnya 2 ya. Itu bagaimana Anda presentasikan hasil tulisan Anda. Yang ketiga baru bobotnya 3, itu adalah Anda bisa mempertahankan sekaligus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji ya. Itu bobotnya 3. Itu tergantung Anda sebentar. Dalam waktu kurun 15 menit ini ya. Gunakan semaksimal apapun nanti pertanyaan dari Dewan Penguji, harus Anda bisa menjawab dan mempertahankan apa isi daripada isi saudara ini ya. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah waktu, silakan Anda presentasikan tulisan Anda kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan Gan. Selamat sore Pak, selamat sore Bu. Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya akan perkenalkan nama dulu. Nama lengkap saya Agustinus Budi Sumantogan. Saya dari kelas D3 UPWB. Pertama, bab 1 latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Selain itu, negara Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk yang sangat besar jumlahnya dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mereka seringkali melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu pulau ke pulau yang lain, baik menggunakan transportasi laut, udara, maupun darat. Dan sejak dahulu sampai sekarang, transportasi laut merupakan jenis transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan perjalanan antar pulau. Berikut rumus masalah. Rumus masalah saya ada 2. Yang pertama, bagaimana prosedur dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa pandemi di PT PLN Pelayaran Denpasar. Yang kedua, bagaimana persyaratan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut di masa pandemi. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelayanan di masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui persyaratan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut di masa pandemi. Manfaat penulisannya. Yang pertama, bagi mahasiswa, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Diploma 3 Pusat Perjalanan Wisata. Yang kedua, untuk mengetahui, untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
Selanjutnya bagi lembaga pendidikan dapat dipakai sebagai informasi tentang perkembangan dunia pariwisataan khususnya di PT Pelni Pelayaran Denpasar. Selanjutnya bagi PT Pelni Cabang Denpasar sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang permasalahan yang ada selama penulis meneliti dan sehingga dapat diatasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya pembatasan masalah. Permasalahan yang saya bahas hanya membahas tentang prosedur pelayanan transportasi di masa pandemi. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Bab 2 saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian transportasi. Transportasi adalah perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Yang kedua, pengertian pelayanan. Pelayanan adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain demi untuk memuaskan kebutuhan orang lain. Pengertian penumpang. Penumpang adalah seorang yang diangkut baik menggunakan alat transportasi laut, udara, dan darat yang tidak termasuk awak yang mengoperasikannya. Selanjutnya pengertian kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau tarafnya sesuatu. Selanjutnya bab 3. Di bab 3 saya akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Waktunya mulai jam 8.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tempatnya di PT Pelayaran Cabang Denpasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 4 mengenai sejarah perusahaan Pelni. Pelni berawal dari penguasaan, bisa disingkat dengan Puska, yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 15 September 1950. Yayasan Pepuska adalah Belanda melakukan Indonesia untuk mengubah status perusahaan Belanda tersebut yang bernama NV Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau bisa disingkat dengan KPM menjadi perseroan terbatas. Sebagai maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di perairan Indonesia, NV atau KPM juga menolak untuk memakai berbendera Indonesia. Modal awal perusahaan Pepuska ini terdiri dari 8 kapal. Dan seiringnya berjalannya waktu, perusahaan Pepuska ini yang operasi di Indonesia ini akan diganti lagi namanya, diganti dengan perseroan terbatas. Perusahaan Pepuska ini diwariskan 8 kapal kepada perusahaan perseroan terbatas. Dan kekurangan armadanya tersebut, perusahaan baru yang namanya perseroan terbatas akan memesan 35 kapal di Eropa Barat untuk bersaing dengan perusahaan Belanda tersebut atau bisa disingkat dengan KPM. Dan sisanya itu dapat dari rampasan perang Jepang dulu. Selanjutnya fasilitas perusahaan. AC 12, layar lebar 2, CCTV monitoring, komputer 16, mikrofon,
mesin edisi, mesin cetak tiket, mesin timbang barang, tempat parkir, 5 kapal operasi, 2 mobil operasi, gedung berlantai 2. Visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan. Yang pertama, visi menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara. B. Misi menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang wawasan Nusantara. Selanjutnya, ini dia logo perusahaan Pelni. Logo adalah sebuah simbol yang mempunyai arti tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian pembahasan rumus masalahnya. Yang pertama, bagaimana prosedur dalam meningkatkan kualitas pelayanan di PT Pelayaran Denpasar. Yang pertama, setiap tugas loket atau tugas tabang yang melayani penjualan tiket wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan selama melakukan penjualan tiket. Dan bagi penumpang yang membeli tiket wajib memakai masker dan cuci tangan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer sebelum memasuki area penjualan tiket. Dan tugas cabang atau tugas loket juga wajib memeriksa suhu tubuh penumpang menggunakan alat termogun sebelum memasuki area penjualan tiket. Dan jika penumpang tersebut melebihi persyaratan 37,5 derajat Celcius dan diindikasikan COVID-19, maka tugas loket atau tugas cabang tidak diizinkan untuk memasuki area penjualan tiket. Dan jika penumpang tersebut dalam kondisi normal atau tidak menemukan gejala apapun, maka tugas loket atau tugas cabang akan diizinkan penumpang tersebut untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Selanjutnya, tugas operasi pelayanan kapal mengeluarkan aturan di masa pandemi ini, yaitu dengan membatasi penumpang yang naik kapal atau melakukan perjalanan menggunakan kapal sejumlah 500 orang per jadwal. Selanjutnya, jika penumpang mau naik ke kapal sampai di pelabuhan, juga tugas pelayanan di pelabuhan akan memeriksa kembali identitas penumpang atau syarat dalam melakukan perjalanan, seperti memeriksa seperti KTP, rapid test, dan lain-lain. Dan jika pemeriksaan itu sudah selesai, maka petugas pelabuhan akan diarahkan penumpang untuk memasuki kapal. Dan tugas kapal juga akan menjaga di pintu masuk kapal, dan petugas pelayanan di pintu kapal tersebut harus memakai alat pelindung diri juga berupa masker dan sarung tangan. Dan penumpang tugas kapal, tugas yang melayani penumpang di pintu masuk kapal harus memberikan disinfektan kepada seluruh penumpang yang mau masuk ke dalam kapal. Dan jika sudah selesai, maka tugas-tugas yang ada dalam kapal juga
akan mengarahkan penumpang sesuai dengan tempat duduk yang tertera dalam tiket. Dan penumpang juga diinstruksikan untuk menjaga jarak dalam kapal selama perjalanan. Dan jika ada penumpang ibu hamil yang melakukan perjalanan dalam kapal, maka petugas dalam kapal akan memindahkan ke ruangan khusus yang ber-AC. Dan jika ada lansia juga yang naik dalam kapal, maka petugas pelayan dalam kapal akan ditempatkan di dekat dengan toilet. Dan jika ada orang yang sakit dalam kapal, maka petugas yang ada dalam kapal akan memindahkan orang tersebut untuk dirawat di ruangan khusus. Dan bagi orang-orang yang mau berbelanja dalam kapal, wajib menggunakan kartu ATM. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai kartu ATM, maka seorang tersebut tidak bisa berbelanja dalam kapal karena prosedurnya harus menggunakan kartu ATM. Dan jika penumpang sudah sampai di tempat tujuan, maka petugas kapal atau kru kapal akan menyemprotkan setiap tempat duduk atau tempat tidur penumpang menggunakan disinfektan demi kenyamanan kru kapal atau penumpang selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana persyaratan penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut di masa pandemi. Yang pertama, penumpang harus menunjukkan tes negatif COVID-19 kepada tugas loket. Dan penumpang wajib menunjukkan rapid test antigen dan rapid test antibody. Khusus untuk anak-anak, rapid test yang digunakan adalah rapid test antibody. Dan untuk orang dewasa wajib menggunakan rapid test antigen. Dan jika ada penumpang yang mau membawa hewan dalam kapal, maka penumpang tersebut harus meminta surat karantinanya di bagian dokter hewan. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan penumpang di kantor PT Pelni Sabang Denpasar bagi setiap petugas loket harus memakai alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan dalam melayani penumpang. Adapun persyaratan dalam melakukan perjalanan menggunakan kapal laut di masa pandemi, pertama, bagi setiap penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut di masa pandemi, maka setiap penumpang harus menunjukkan tes negatif COVID-19 pada petugas loket dan menunjukkan identitas diri seperti KTP atau KK. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Baik, Bapak Tim Penguji sama Ibu, saudara